Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alluma wa tadabburan wa tadhkira wa naf'a wa liqa'a pada wa istiqalah wal hajj 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa tawfiq wa tarif daripada qadiyah atau tarif daripada khabar. Maka setelah itu musannif menjelaskan tentang taksim, sebagaimana adanya para ulama sebelum masuk kepada suatu masail itu menjelaskan mahiyahnya terlebih dahulu, menjelaskan tarifnya terlebih dahulu, karena untuk mengenal sesuatu kita harus perkenalan. Maka di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahasan qadiyah, yang mana qadiyah atau khabar itu adalah ma yahtamilu sidq wal kadzib lidatihi. Dan sekarang kita akan masuk ke pembagian taksimnya, gitu ya. Taksim daripada qadiyah itu ada apa aja? Ini disebutkan 3 taksim di dalam qadiyah yang disebutkan oleh musannif. Yang pertama at-taksim min jihati dzatihi atau min jihati dzatiha. Taksim al-qadiyah min jihati dzatiha terbagi menjadi 2. Ada qadiyah yang amliyah, ada qadiyah syartiyah. Kemudian taksim min jihatil ijab wasal. Ada qadiyah mujabah, al-mujabah, ada qadiyah as-salibah. Kemudian min jihati maudu'iha, ada qadiyah as-syakhsiyah, ada qadiyah al-muhmalah, ada qadiyah al-kulliyah, ada qadiyah al-juz'iyah. Ini taksim yang akan dijelaskan atau disebutkan oleh musannif dan syarih di pembahasan yang sekarang. Jelasin dari awal taksim, setelah musannif menjelaskan ta'rif daripada qadiyah, kemudian masuk ke pembahasan taksim. Dan taksim yang disebutkan di sini ada 3 taksim. Dilihat dari segi zatnya, dilihat dari segi zat al-qadiyah min jihati dzatiha. Terbagi menjadi 2, ada qadiyah hamliyah, ada qadiyah syartiyah. Kenapa disebut min jihati dzatiha? Karena dilihat dari segi mahiyahnya wa haqiqahnya, mahiyatuha wa haqiqatuha mukhtalifah. Paham ya? Makanya dilihat dari segi zatnya, karena zatnya atau zat hadhil qadiyah wa zat hadhil qadiyah mukhtalifah, berbeda. Oke ya? Paham ya? Makanya dilihat dari segi zatnya. Kemudian dilihat dari segi ijab dan salb. Qadiyah tersebut dilihat dari segi ijab dan salb. Imma qadiyah mujabah, seperti apa? Zaidun qa'im. Atau qadiyah salibah, seperti apa? Zaidun laisa biqa'im. Paham ya? Di taksim yang kedua. Kemudian taksim yang ketiga dilihat dari segi maudu'nya. Apa maksudnya maudu'? Dilihat dari segi mahkum alaih. Karena nanti di dalam qadiyah atau di dalam khabar itu pasti ada maudu sama mahmul, atau pasti ada mahkum alaih sama mahkum bihi. Dilihat dari segi maudu'nya. Apakah maudu'nya ini juz'i atau kulli? Karena juz'iyan syakhsiyah seperti Zaidun qa'im. Fa in kana kulliyan bisa muhmalah seperti al-insanu hayawan. Bisa kulliyah seperti insanin hayawan. Bisa juz'iyah seperti ba'dul insan hayawan. Paham ya? Ini taksim secara umum atau muqaddimah secara umum supaya antum mudah. Nanti kita akan masuk satu persatu. Udah ya, ini hapus. Udah. Udah.
Al-qadiyah imma an yuhkama fiha bi isbati syai'in li syai'in au nafyihi anhu au yuhkama fiha bi ta'liqi syai'in ala syai'in akhar au nafyihi. Lihat, qadiyah imma an yuhkama fiha, imma kita menghukumi qadiyah tersebut fiha hadhil qadiyah, dari tilkal qadiyah bi isbati syai'in li syai'in, untuk menetapkan sesuatu kepada sesuatu, atau untuk apa? Au nafihi anhu, atau untuk menafikan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Au yuhkam fiha bi ta'liq, apa? Untuk mengaitkan sesuatu bi ta'liqi syai'in ala syai'in akhar, untuk mengaitkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, atau untuk menafikan keterkaitannya. Paham ya? In kana al-hukm fiha bi itsbati syai'in li syai'in aw nafyihi anhu, ini yang disebut dengan qadiyah al-hamliyah. Paham ya? Berarti qadiyah hamliyah apa? Qadiyatun atau itsbatu syai'in li syai'in aw nafyihi anhu. Paham ya? Itu yang disebut dengan qadiyah al-hamliyah, atau ma yuhkamu fiha bi itsbati syai'in li syai'in aw nafihi anhu. Paham ya? Itu yang disebut dengan qadiyah al-hamliyah. Sedangkan qadiyah yang kedua yaitu ma yuhkamu fiha bi ta'liqi syai'in ala syai'in akhar aw nafihi anhu, itu disebut dengan qadiyah asyartiyah. Paham ya? Apa contohnya? Kita lihat hamliyah. Ketika dibilang Zaidun qaimun. Apa di sini? Lihat. Di dalam tarkib Zaidun qaimun, kita apa? Yahkum atau nahnu nahkum fiha fi hadhil qadiyah, fi hadzal khabar bi isbati syai'in ma huwa wal qaim. Ya kan ya? Kita mengisbat qaim li syai'in, huwa apa? Zaid. Ya kan ya? Atau contohnya seperti apa? Zaidun laisa biqaim. Kita apa? Nahkumu fiha fi hadhil qadiyah apa? Nafyu syai'in wa huwa apa? Al-qiyam anhu liza an zaidin. Paham ya? Makanya qadiyah hamliyah itu apa? Ma yuhkamu fiha bi isbati syai'in li syai'in au nafihi anhu. Paham? Ya, ini contoh daripada qadiyah al-hamliyah. Kemudian qadiyah syartiyah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti idza tala'atis syamsu fannaharu maujud. Lihat, lihat. Idza tala'atis syamsu, berarti apa, ngapain kita? Nahnu alakna, ya kan ya? Apa? Alakna an-nahar maujud dengan apa? Bi tulu'i syamsi, ya kan ya? Makanya tadi ana bilang in kana al-hukmu fiha bi ta'liqi syai'in apa? Ta'liqi an-nahar maujud ala syai'in akhar wa tulu'i syams. Gitu ya. Berarti apa? Adanya nahar maujud gara-gara adanya apa? Tulu'i syams. Paham ya? Ini yang apa? Ta'liqi syai'in ala syai'in akhar. Makanya disebut dengan qadiyah syartiyah. Paham ya? Kenapa disebut dengan qadiyah syartiyah? Listimalihi ala adati syart, yaitu idza.
makanya disebut dengan qadiyah asyartiyah. Paham ya? Dan nanti kita akan bahas pembahasan qadiyah syartiyah di pertemuan selanjutnya. Yang sekarang akan kita bahas adalah pembahasan qadiyah hamliyah. Kemudian au nafihi contohnya seperti apa? Contohnya berarti laisa idza tola'ati syamsu apa? Fal lailu maujud. Pengen ya? Maksudnya gimana? Maksudnya berarti apa? Wujudul lail apa? Laisa lahu ta'alluq bi tulu'i syamsi. Iya kan ya? Nafaina at-ta'li. Kita menafikan ta'liknya. Iya kan ya? Wujudul lail apakah punya ta'alluq dengan tulu'i syamsi? Punya, makanya dikatakan dia apa? Au nafihi anhu. Paham ya? Ini contoh yang syartiyah. Tadi summiya syartiyatan, kenapa summiya syartiyatan? Summiya syartiyatan listimalihi ala adatis syart. Karena dia mengandung adat syarat. Seperti apa? Iza. Ini gak berhenti kan? Masih lanjut kan? Kemudian, kenapa dinamakan qadiyah yang ini? Dinamakan qadiyah hamliyah. Summiyat hamliyatan. Summiyat hamliyatan li wujudi al-hamli fiha, karena adanya hamil di dalam qadiyah tersebut. Apa itu hamil kemarin? Al-hamil huwa al-khobar. Apa itu khobar? Itsbatu syai'in li syai'in au nafihi anhu. Itsbatu syai'in li syai'in au nafihu anhu. Itu yang disebut dengan khobar. Al-ikhbar gitu. Al-hamil huwa al-ikhbar. Istimalihi alal ikhbar. Al-ikhbar bukan khabar. Ya, ikhbar. Kayak li wujudi al-hamil fiha. Atau apa? Summiyat hamliyatan nisbatan ilal hamli. Ya kan ya? Disebut hamliyah. Berarti apa? Nisbah kepada hamil. Di makna al-mahmul. Gitu ya. Di makna al-mahmul atau al-hamil ini apa? Ma'khudun minal mahmul. Diambil dari mahmul karena Zaid ini maudhu, qaim ini mahmul. Makanya tadi Anda bilang listimalihi atau liwujudi al-hamil fiha atau nisbatan ilal hamli al-ma'khudhu minal mahmul. Karena hamil kelihatan enggak? Kelihatan enggak hamil? Enggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Mahmul. Gitu ya. Al-ma'khudhu minal mahmul. Jadi boleh liwujudi al-hamil fiha boleh, atau liwujudi al-mahmul fiha boleh. Tapi kalau liwujudi al-hamil fiha berarti nanti nisbatan ilal hamli, dan hamil ma'khudh minal mahmul gitu. Jadi boleh kedua-duanya, terserah, bebas gitu ya. Boleh nisbatan ilal hamli atau liwujudil hamli fiha atau liwujud al-mahmul fiha. Ada pertanyaan? Yanwar, sorry. Ada pertanyaan tentang sabab atasmiyah? Oke ya, berarti jelas ya. Ta'rif daripada hamliyah itu tadi apa? Ma yuhkamu fiha bi itsbati syai'in li syai'in aw nafihi anhu. Itu disebut dengan hamliyah. Kenapa dinamakan hamliyah? Listimalihi atau liwujudil hamli fiha atau liwujudi al-mahmul fiha.
Ma'wal haml wa al-ikhbar. Apa itu ikhbar? Itsbatu syai'in li syai'in aw nafihi anhu. Dan ternyata ada isbat sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menafikan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Paham ya? Imma qadiyah itu apa? Yuhkamu fiha bi ta'liqi syai'in ala syai'in akhar au nafihi. Dinamakan dengan qadiyah syartiyah. Limadza summiya syartiyatan listimalihi atau liwujudi apa? Ala adati syarti fiha. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kenapa tidak dinamakan dengan maudhu'iyah? Kenapa dinamakan hamliyah? Tadi kan diambil dari sisi sini kan, mahmulnya kan, ya kan ya? Iya gak? Makanya dinamakan hamliyah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari kalian, kenapa nggak dinamakan maudhu'iyah? Karena ada satu sisi yang lain kan, yaitu sisi zaidnya, yaitu dinamakan dengan maudhu. Kenapa nggak dinamakan dengan qadiyah maudhu'iyah? Tapi kenapa dinamakan qadiyah hamliyah? Nisbatan lil mahmul kan tadi, ya kan ya? Dilihat mahmulnya. Tapi kan ada maudhu. Kenapa nggak maudhunya yang dilihat? Kenapa nggak dinisbahkan kepada maudhu? Ya gak? Kenapa dinisbahkannya ke mahmul? Sisi mahmulnya, sisi hamilnya. Ya karena ya terus kita bisa gak menghukumi tanpa ada sesuatu yang namanya maudhu, tanpa ada zaidnya? Bisa gak? Ya terus gimana? Kenapa gak dinamakan dengan maudhu'iyah? Kenapa dinamakan hamliyah? Ya kan, tadi kan Anda bilang apa? Listimalihi alal hamli atau liwujudil hamli fiha. Dan hamal itu ma'khud minal mahmul. Iya kan ya? Hamal kan kelihatan gak hamal? Udah kelihatan. Iya gak? Udah kelihatan kan? Yang kelihatan apa? Zaid sama qaim. Zaid apa? Maudhu atau mahkum alaih? Qaim mahkum bihi atau mahmul. Iya kan ya? Terus kenapa sekarang dinamakan qadiyahnya qadiyah hamliyah? Dinisbahkan kepada yang mahmul. Kenapa gak dinisbahkan ke maudhu'nya? Dinamakan dengan qadiyah maudhu'iyah. Kenapa kira-kira? Karena kalau yang maudhu'iyah lebih umum. Maksudnya lebih umum. Ini juga bisa lebih umum. Zaidun naim, Zaidun masyid, Zaidun talib. Apa maksudnya lebih umum? Gimana? Kenapa kira-kira? Karena apa? Li'annal mahmul atau hamal dia adalah al-maksud bidzat. Dia yang dimaksudkan. Karena Zaid itu didatangkan, Zaid itu tidak bakalan didatangkan kecuali hanya untuk apa? Kecuali hanya untuk didatangkan sesuatu yang lain kan kepada dia. Maka maksud bidzatnya atau yang memberikan faidah itu apa? Hamil, mahmul. Ya kan ya? Mafhum ya? Makanya dinisbahkan kepada yang asyraf, yaitu mahmul. Mafhum ya? Jadi kayak gitu. Karena mahmul dia apa? Maksud bidzat. Dia maksud bidzatnya karena dia yang yufid at-tarkib. Ya kan ya? Zaid nih, dia didatangkan kecuali hanya untuk apa? Dikasih penghukuman kepadanya. Ya kan ya? Maka yang lebih berfaedah apa? Zaidnya apa hukum yang ada di dalamnya? Hukumnya. Gitu ya. Maka hukum dia maksud bidzat. Makanya dinisbahkan kepada yang lebih asyraf. Makanya dinamakan dengan al-qadiyah al-hamliyah, bukan qadiyah al-maudhu'. Berarti titik asyrafnya dia di hukumnya ini. Ya, karena iya lebih yufid. Ifadati tarkib adalah apa? Al-hukm. Ya kan ya? Sama karena di sini qaim. Qaim ini apa? Dia ifadah tarkibnya dibanding Zaid. Makanya sisi mahmul ini dia lebih asyraf. Gitu, dibanding maudhu'. Nah, pertanyaan.
Tidak ada. Hapus ya. Oke. Tadi kita udah membahas tentang mahiyah daripada hamliyah, terus sabab atasmiyah kenapa dinamakan hamliyah, terus kenapa dinisbahkan kepada hamliyah, dan kenapa tidak dinisbahkan kepada maudiyah, gitu, atau tidak dinisbahkan kepada maudu. Sekarang kita akan membahas ajza daripada al-qadiyah. Ajza daripada qadiyah itu yang pasti ada apa? Zaid. Ya kan ya? Yaitu yang dinamakan dengan al-maudu'. Ada qaim yang dinamakan dengan al-mahmul. Kemudian ada nisbah al-qiyam li Zaid. Ya kan ya? Kemudian ada apa? Al-hukmu atau ya wuqu' an-nisbah aula wuqu'iha. Juz'an awalan, ini juz'an zahiron, ya kan ya? Ini juz yang mahsus. Juz'an hissiyan, juz'an zahiron, juz'an akhiron, ini disebut dengan juz'an mudmaron, atau juz'an khofiyan, atau juz'an ma'kulan, terserah. Juz'an akliyan, ampir bima syi'ta, terserah, gitu ya. Oke. Ini ajza daripada qadiyah. Pasti ada Zaid, yaitu kelihatan, ya kan ya, ada qaim. Kemudian ada nisbatul qiyam li Zaid, kemudian ada wuqu' hadhihi nisbah aula wuqu'iha. Kemudian ingat di awal di pembahasan tasawur sama tasdik, ya kan ya? Kemarin ketika di kitabnya dibilang apa? Zaidun huwa al-maudu huwa al-mahmul. Kemudian Anda bilang maudu sama mahmul akan dijelaskan di tempatnya sendiri, yaitu di bab qadiyah. Kita tahu sebelumnya Zaid ini mahkum alaih dan qaim ini mahkum bihi. Sekarang baru kita akan masuk kenapa dia dinamakan maudu, kenapa dia dinamakan mahmul. Mahfum ya? Oke, dinamakan maudu. Kenapa dia dinamakan maudu? Dinamakan maudu, dia diambil dari apa? Al-wad'u. Diambil dari kata wad'u atau minal wad'i. Berarti kalau seperti itu gimana? Dia apa? Menuntut sesuatu untuk diletakkan, ya kan ya? Di atasnya sesuatu yang lain. Makanya disebut dengan maudu. Kenapa disebut dengan maudu? Karena istibah, dia ada kesamaan dengan apa? Dengan sesuatu. Misalnya seperti HP, ya kan ya, diletakkan di atas HP apa? Sesuatu yang lain. Makanya sesuatu ini disebut dengan maudu'. Li'annahu alladhi yudhu' alaihi syai'un akhar. Makanya disebut dengan maudu'. Makanya Zaid disebut maudu'. Kenapa Zaid disebut maudu'? Karena kenapa? Li'annana nastahdiruhu. Ya kan ya? Atau apa? Nadu'uhu. Az-Zaid fi adhanina, fi aqlina. Untuk apa? Liyado'a alaihi syai'un akhar. Ya kan ya? Makanya disebut dengan maudu' karena tasbih atau syabbaha dengan yang tadi. Gitu ya, dia tasbih dengan sesuatu yang mana sesuatu tersebut diletakkan di atasnya yang lain. Paham ya? Berarti kenapa dinamakan maudu? Li'annahu alladhi yastahdir atau yustahdor, atau li'annahu alladhi yudhu' liyuhkama alaihi ghairuhu. Ya. Yudha wa yustahdor liyuhkam alaihi ghairuhu. Oke ya. Masih aman? Oke ya.
kayak gitu. Jadi tasbih, dia ada tasbih. Gimana tasbihnya tadi? Sebagaimana sesuatu gitu ya, diletakkan untuk sesuatu yang lain di atasnya. Maka sama gitu ya, Zaid juga dia sebagai apa? Dia sebagai maudhu'. Dia sebagai apa? Dia sebagai sesuatu yang kita ta'akulkan. Kita letakkan di mana? Di adhanina. Kalau tadi misalnya diletakkan di ya udah di tangan anak misalnya. Gitu ya. Untuk apa? Liyuh kama alaihi ghairahu. Gitu ya. Atau kalau misalnya apa tadi untuk diletakkan sesuatu yang lain seperti ini meja nih. Dia maudhu karena diletakkan di atasnya sesuatu yang lain seperti kitab, ya kan ya? Spidol, HP dan yang lainnya. Ya kan ya? Paham ya? Itu kenapa dia dinamakan dengan maudhu. Kemudian dinamakan dengan mahmul. Kenapa dinamakan dengan mahmul? Li'annahu yuhmalu alaihi, atau bimakna yukhbaru bihi anhu, gitu ya. Li'annahu yuhmalu alaihi, dia menjadi hamil, gitu ya. Dia yuhmal alaihi apa? Alal maudhu', ya kan ya. Dia menjadi hamal atau menjadi ikhbar, menjadi hukum untuk al-mahkum alaih atau untuk maudhu'. Makanya li'annahu alladhi yuhmal, ya kan ya. Makanya dia disebut dengan mahmul atau bimakna yukhbaru bihi, gitu ya. Yukhbar bihi, dia dijadikan khobar, gitu ya. Bihi bil qiyam seperti ini, bil qaim, gitu ya. Anhu an zaidin. Paham ya? Makanya disebut dengan mahmul. Atau li'annahu, misalnya al-mahmul. Kalau di sini kita praktekin di koma zaidun atau di zaidun qaim, berarti apa? Li'annahu apa? Qad humila ala zaidin, gitu ya. Atau li'annahu qad ukhbira bihi an zaidin. Paham ya? Makanya dia dinamakan dengan mahmul. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada ya? Bimana yukhbaru bihi anhu. Yahmilu atau yuhmalu? Yuhmalu alaihi. Yuhmalu alaihi baliknya ke Yuhmalu ala al-maudhu'. al-maudhu'. Ya. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan? Aman kok dia hamliah? Aman ya? Jadi tadi ingat, kalau dia awal tadi kita menjelasin tarif daripada masing-masing pembagian, yaitu hamliah kepada dan syartiyah. Dan hamliah itu apa? Ma yuhkamu biha bi isbati syai'in li syai'in aw nabihi anhu. Kemudian kita menjelaskan sabab tasmiyah, kenapa dinamakan hamliah. Begitupun tadi sebab tasmiyah kenapa dia dinamakan dengan syartiyah. Tapi syartiyah nanti akan dibahas di bait selanjutnya. Wa in alat ta'liqi fi haqad hukim fa innaha syartiyatun wa tanqasim. Di sini kan masih pembahasan summal qada ya indahum ismani syartiyatun hamliyatun wa tsani ilal akhir. Gitu ya. Jadi nanti akan kita jelaskan di baitnya sendiri, di tempatnya sendiri yang syartiyah. Sekarang kita akan menjelaskan yang hamliyah. Kemudian tadi kita juga sudah membahas tentang ajza daripada qadiyah. Pasti ada maudhu', pasti ada mahmul, tapi ingat ini di qadiyah hamli. Di qadiyah hamliyah namanya maudhu' sama mahmul. Di syartiyah nanti beda lagi namanya.
maksudnya tetap sama kan? Maksudnya? Kalau yang syartiyah itu kan ada dua sisi dari bida sama jawab syarat. Nah jawab syaratnya itu juga bisa jadi mahmul. Na'rifu fi mahallihi. Gitu ya. Kita akan tahu di tempatnya. Oke. Kemudian hadhil qadiyah itu apa? Qadiyah alhamdulillah. Kita akan ngejelasin apa? Qadiyah syartiyah. Ingat ya, kita akan jelasin qadiyah syartiyah di tempatnya. Tadi kayak pertanyaan tadi, apakah ada kayak maudhi sama mahmul? Ada pertanyaannya. Cuman apa namanya nanti? Gitu ya. Ada. Oke, hadhil qadiyah atau qadiyah alhamdulillah yang qasimu ila mujabah sama salibah. Apa ini? Min jihati atau bihasabil ijab wasalab, dilihat dari segi ijab dan salab. Mujabah apa? Yang mujabah berarti apa? Al hukmu fiha bi isbat syai'in li syai'in. Ini disebut dengan qadiyah hamdiyah mujabah, yaitu al hukmu fiha bi isbati syai'in li syai'in. Sedangkan salibah apa? Intifa syai'in an syai'in. Gitu ya. Contohnya seperti apa mujabah? Tadi Zaidun qaimun. Salibah contohnya seperti apa? Zaidun laisa biqaim. Gitu ya. Jadi masing-masing tadi dari qadiyah yang hamdiyah itu, makanya tadi tarifnya kita gabungkan supaya apa? Supaya istimal baik kepada yang ijab ataupun yang salab. Makanya tadi ana bilang manil qadiyah alhamdulillah ma hukima fiha bi isbati syai'in li syai'in. Itu apa? Yang mujabah. Au nafihi anhu. Yang mana itu? Yang salibah. Paham ya? Dia bisa dinamakan mujabah, bisa disebut juga mujibah. Mujabah berarti apa? Sebelum maf'ul. Dia isim maf'ul. Di sini juga bisa salibah, isim fa'il. Bisa jadi maslubah, isim maf'ul. Jadi boleh gitu ya. Boleh apa? Mujabah. Kalau jadi mujabah berarti apa? Isim apa? Maf'ul kembali ke Maf'ul apa isim fa'il? Mana tuh? ayo lo, aku lupa. Mujabah. Tahu. Mujabah maf'ul. Isim maf'ul gitu ya. Kalau isim maf'ul berarti gimana? Aslinya mujabah, karena aslinya gimana mujabah? Aslinya apa? Mujabun fiha. Ya kan ya? Aslinya bukan mujabah, aslinya mujab kan? Ya, aslinya mujabun fiha. Kemudian ada majas min babi apa? Al-hadfi wal isol. Apa? Dihadzaf harful jarnya, kemudian apa? Domirnya ditisol dengan mujab. Makanya mujab isim fa'il itu pasti ada domir kan? Kembali ada domir kan? Ya. Jadi aslinya apa? Isim maf'ul itu pasti mujabun fiha. Kemudian dihilangkan fihanya karena apa tadi? Min babil hadfi wal isol. Fi-nya dihilangkan, kemudian hanya domirnya itu diisol dengan mujab. Makanya mujab isim maf'ul, isim fa'il, apalagi isim tafdil itu pasti ada domir yang kembali kepada sesuatu yang lain. Gitu ya. Karena memang aslinya ada ya min babil hadfi wal isol. Kenapa disebut mujab? Karena mutakallim gitu ya. Qad aujaba fiha syai'un li syai'in. Gitu ya. Siapa yang memujabkan? Tadi mutakallim. Gitu ya. Annal mutakallim qad aujaba fiha syai'an li syai'in. Itu apa? Qiyam li zaid. Gitu ya. Kemudian kita ta'niskan kan? Mujab kan? Terus kenapa kita ta'niskan? Kira-kira kenapa ditaknis? Lil wasfi ya. Lil wasfi apa lil alamiah?
siapa lil alamiah. Tadi kan aslinya kan mujabun fiha, tetap mujab dong harusnya, ya kan ya? Tapi kita taknis jadi mujabah, ya kan ya? Kenapa? Kira-kira? Kenapa ditaknis? Ada dua. Yang paling simpel yang pertama, yaitu karena qadiyah muannas. Al qadiyah mujabah itu paling mudah. Ya kan ya? Karena qadiyah muannas apa enggak? Muannas, makanya enggak enak kan qadiyah mujab. Ya kan ya, makanya qadiyah al mujabah. Mudah enggak? Jangan overthinking. Jauh-jauh mikir dia mungkin. Gitu ya, itu alasan yang pertama kenapa dia ditaknis. Alasan yang kedua linakli minal wasfiyah ilal alaminya. Artinya udah dijadikan nama. Gitu ya, itu sebagai tanda ada perpindahan dari yang awalnya wasaf sifat kepada alamiah menjadi sebuah penamaan. Udah, qadiyah yang seperti ini yang isbat syai'in namanya qadiyah mujabah, enggak peduli. Gitu ya. Jadi udah dipindah, udah dijadikan sebuah istilah, udah kayak gitu. Linakli minal wasfiyah ilal alami, ilal alamiah. Apa? Iya, dari kalamiah muzakkar juga gak apa-apa. Dia tetap tetap mujabah. Kayak gitu. Iya kayak gitu, nggak apa-apa. Karena udah dijadikan sebuah nama, udah dijadikan istilah, nggak ada masalah. Kucing nih, ente namai Sauki, boleh nggak? Boleh aja. Emang kucing ini Sauki ente, bukan kan? Emang udah dijadikan sebuah nama, dijadikan istilah. Aldo misalnya, apa anjing misalnya kan yang masyhur apa dinamai? Emang iya Dewi? Rabuli. Emang manggilnya apa? Oh, Heli. Ya Allah. Ya. Bisa mujabah yaitu isim maf'ul. Gitu ya. Kenapa? Karena mutakalim qad aujaba fiha syai'an li syai'in. Bisa juga dia mujibah. Kalau mujibah berarti apa? Fa'il. Tidak, isim fa'il. Kenapa? Li'annaha qad aujabat syai'an li syai'in atau sebenarnya pada hakikatnya qadiyahnya gitu ya, seperti Zaidun qa'im apa? Dia lam tujib gitu ya, atau lam tujib. Dia tidak mengijabkan sesuatu. Tapi siapa yang mengijabkan sesuatu? Yang mengisnadkan sesuatu kepada sesuatu yang lain itu siapa? Mutakalim. Iya kan ya? Maka di sini isnadnya kalau mujibah dari isim fa'il itu isnadnya isnad majazi, gitu ya. Karena tidak mengisnadkan kepada sesuatu tepatnya, tapi kepada sesuatu yang lain. Karena bil haqiqah yang mengijab gitu siapa? Mutakalim, bukan qadiyah. Iya kan ya? Bukan qadiyahnya, bukan Zaidun qa'imnya. Siapa yang ijabkan siapa? Yang mengisnad sesuatu kepada sesuatu siapa? Mutakalim. Ya kan ya? Itu bil haqi. Maka isnadnya sesuatu kepada sesuatu yang lain atau isnad al ijab ilaiha isnadan majaziyan. Ya. Karena yang mengisnad itu siapa? Mutakalim. Boleh, terserah mujibah juga boleh. Penting antum tahu alasannya. Mahfum? Di sini juga sama. Kalau salibah berarti apa? Isim fa'il apa isim maf'ul? Isim fa'il. Berarti apa? Sama isnadnya. Kayak tadi, gitu ya. Karena yang salib gimana? Yang menafikan, gitu ya. Yang menafikan sesuatu itu bukan qadiyahnya, bukan lafadznya, tapi mutakalim. Berarti isnadnya isnad majazi. Boleh juga maslubah. Kalau maslubah berarti apa? Isim maf'ul. Gitu. Kalau maslubah isim maf'ul. Maslubun fiha syai'an li syai'in. Gitu ya. Dan dia isnadnya betul karena mutakalim yang salam atau yang mengintifa, yang menafikan. Sudah. Oke. Tadi yang tambahannya
Tadi kan di kuliah sama juz'iyah dia ada tambahan. Tambahannya itu disebut dengan asur. Karena di apa itu sur? Maya dulu ala kami yatil afrod. Pertanyaannya kenapa dinamakan dengan sur? Ya kan ya? Sahabat tasmihnya kenapa? Sebagaimana sebelumnya kita ya praktek kita sebelumnya. Kenapa dinamakan hamzah? Kita harus tahu. Kenapa dinamakan maudhu? Kita harus tahu. Ya kan ya? Kenapa dinamakan mahmul? Kenapa kita harus tahu. Di sini juga kenapa dinamakan tambahannya kullun sama juz'un ini disebut dengan sur, gitu ya. Surnya bisur karena apa? Tashbihan bisuri al-baldah. Dia tasbih dengan sur al-baldah. Kenapa sur baldah? Alladhi yuhitu jami'uha aw ba'duha. Pagar nih, pagar rumah. Pagar ini sebagai batasan kan? Oh, ini bagian dari rumah, ini bukan bagian dari rumah. Sama. Dalam hukum juga kayak gitu. Apakah ini yang dihukumi sebagian doang? Apa semuanya? Apakah ini termaksud daripada sebuah hukum atau bukan? Makanya disebut dengan sur karena dia apa? Tashbihan bisuri al-balda atau tashbihan bidar bisurid dar gitu. Nanti akan temukan. Silakan baca teks aslinya dalam kitabnya. Kalian baca kitab-kitab yang lain. Tashbihan lahu bisuril balda alladhi yuhitu jami'uha au ba'duha. Karena sur juga sama, yuhitu jami'il afrad au ba'dil afrad, ya kan ya? Tadi sur juga sama, yuhit apa? Jami'il afrad au ba'dil afrad. Ada pertanyaan? Belum masuk ke kitab. Ada pertanyaan? Tidak ada? Misalnya tadi ada pagar dari Pagar nih, pagar rumah atau batasan sebuah negara. Ya kan ya, ada batasan lah, apalagi yang dekat-dekat kan seperti Korea Utara sama Korea Selatan. Kan ada batasan kan ya. Oh, ini bagian daripada Korea Utara, ini bagian daripada Korea Selatan. Yang membedakannya apa? Ada sesuatu lah ya. Disebut dengan sur, pagar. Rumah juga kayak gitu disebut dengan sur, ya kan ya? Makanya tashbihan bil baldah alladhi yuhit jami'uha au ba'di sama sur juga di sini apa? Yuhit hal jami'al afrad au ba'dil afrad. Ya kan ya? Makanya dinamakan dengan asur atau surudar, pagar rumah tadi. Ya kan ya? Pagar rumah tadi apa? Oh, ini bagian dari rumah, ini di luar rumah kan membedakan kayak gitu. Ya kan ya? Oh, ini masih dah halaman rumah nih. Pagar gitu ya. Oh, kalau di luar ini udah bukan rumah kita, bukan halaman kita atau bukan tanah kita misalnya. Itu dia kenapa dinamakan dengan sur. Ada lagi? Oke, lihat. Lihat kitab. Tsumma qol tsummal qadaya indahum qismani syartiyatun hamdiyatun wa tsani. Ini kan menjelaskan, musannif menjelaskan tentang tarifnya. Mahtamala sidqa lidatihi jaro bainahumu qadiyatan wa khabara. Mahtamala sidqa lidatihi jaro bainaman bainahum baina siapa? Bainal manatiqo. Ya. Cuma terus di sini ngejelasin tentang taksimnya. Tsummal qadaya. Itu apa? Jam'u qadiyah. Kenapa tadi kemarin dinamakan qadiyah? Listimalihi 'alal qada wal hukum. Gitu ya. Kenapa kemarin dinamakan khabar? Listimalihi 'alal khabar. Gitu ya. Khabar apa? Ihtimal, sidq wal kadhib. Tsummal qadaya jam'u qadiyah. Indahum indaman indal manatiqo qisman. Nah, kisman. Maksudnya kisman di sini apa? Kismah awaliyah atau kismah dzatiyah. Karena yang disebut kisman, yang disebut kism di sini sama musannif apa? Yang ini doang. Apa? Syartiyatun hamliyatun. Sisanya ada gak kata-kata watani kulliyatun, ada kata-kata kism ya? Gak banyak gitu ya. Makanya kism di sini disebut dengan kismah dzatiyah.
Makanya tadi Ana bilang kismah taksim kepada hamliyah dan syartiyah itu disebut dengan kismah min jihati zatiha, min jihati zatil qadiyah. Karena kenapa? Li'anna mahiyatuha wa haqiqatuha mukhtalifah. Hamliyah yang tadi yang isbat syai' li syai' au nafihi anhu, sedangkan syartiyah yang apa? Ta'liq syai' li syai' au nafyuhu. Paham ya? Tsummal qadaya indahum qismani syartiyatun hamliyatun. Fil haqiqah di sana ada atof, ada waw atof, syartiyatun wa hamliyatun, tapi dihadzaf gitu ya. Syartiyatun ai wa hamliyatun harusnya gitu ya. Syartiyatun hamliyatun wasani. Wasani balik mana? Hamliyah wasani. Beliau di sini menyebutkan yang kedua dulu. Gitu ya. Kenapa didahulukan hamliyah daripada syartiyah? Ya kan ya? Kenapa alasannya? Kenapa hamliyah dulu? Kenapa enggak syartiyah dulu? Boleh enggak kalau syartiyah dulu? Ya kan ya, harus ada alasan dong kenapa didahulukan. Sebagaimana kenapa didahulukan kuliatul khamas daripada pembahasan ta'rif? Karena kuliatul khamas dia juz'un wal juz'u muqaddamun alal kul, karena dibutuhkan li tawaqquf fiha alal kuliatil khams. Ya kan ya, karena ta'rif tawaqquf kepada kuliatul khamas. Kenapa didahulukan tasawur daripada tasdik? Karena tasdik harus daripada tasawur dulu, li tawaqquf fiha ala tasawur. Di sini juga kenapa di sini didahulukan hamliyah dibanding syartiyah? Sebelumnya kenapa didahulukan tasawur tasdik? Kenapa didahulukan tasdik tasawur? Kenapa didahulukan mufrad sama murakkab? Kenapa beliau murakkab dulu mufrad dulu? Ya kan, ingat ya? Mufrad apa kemarin tarifnya? Mala yadullu juz'u ala juz'i ma'nahu dalalatan maksudatan. Sedangkan murakkab ma yadullu juz'u ala juz'i ma'nahu dalalatan maksudatan. Kemudian musannif bilang murakkab dulu, ya kan ya? Padahal murakkab itu apa? Tersusun harusnya daripada mufrad. Harusnya mufrad dulu dong. Enggak, beliau punya alasan. Karena kenapa? Karena dia sebuti mafhumnya, sedangkan mufrad apa? Ada mi. Di sini juga harus ada alasan. Kenapa hamliyah dulu? Kenapa enggak syartiyah dulu? Ya kan ya? Salah satu alasannya kenapa dia hamliyah? Karena syartiyah itu tersusun daripada hamliyah. Apa contohnya? Kayak tadi. Iza tola'ati syamsu fannaharu mawjud. An-nahar mawjud. Hamliyah enggak? Tola'ati syamsu hamliyah bukan? Hamliyah berarti yang syartiyah tersusun daripada hamliyah bukan? Tersusun daripada hamliyah. Berarti apa? Min apa? Hamliyah ini juz'un wa syartiyah ini kullun. Wal juz'u muqaddamun alal kull. Gitu. Makanya hamliyah didahulukan daripada syartiyah. Li'annal hamliyah juz'u syartiyah wal juz'u muqaddamun alal kull. Gitu ya. Terserah, ta'bir, hampir di masyita. Gitu ya. Terserah. Jadi antum udah tahu alasannya. Quddimal hamliyah ala syartiyah. Nama tadi li'annal hamliyata juz'u syartiyah wal juz'u muqaddamun alal kull. Wasani tadi syartiyatun hamliyatun wasani maksudnya hamliyah. Bil haqiqah wasaniyah tu. Maksudnya kan ya? Hamliyatun kan? Wasani tapi dibuang. Wasani. Oke, kemudian wasani yaitu yang hamliyah apa dikatakan? Kulliyatun syakhsiyatun. Nah, di sini di baiknya ada ain. Gitu ya. Dibilang apa? Kulliyatun syakhsiyatun. Kemudian apa setelahnya? Wal awwalu. Apa yang awwalu? Hah? Kulliyah wal awwalu maksudnya adalah al kulliyah wal awwalu yang kulliyah imma musawwarun wa imma muhmal. Gitu ya. Nah, tapi di sini ada aib. Gitu ya, di bait ini di kalamnya musannif ini ada aib dalam segi baitnya karena dikatakan apa? Kulliyatun. Kemudian yang musawwarah. Makanya tadi di sini bisa jadi kayak gini taksimnya.
Kalau juz'i tadi kan ya dinamakan dengan saksiyah atau maksuso. Kalau maudu'nya kulli imma musawwar atau ghair musawwar. Gairu musawwarah atau gairu musawwarah terbagi menjadi dua. Gitu ya. Imma musawwar bilafzil kulli atau bilafzil juz'i. Kalau bilafzil kulli dinamakan dengan kulliyah, kalau bilafzil juz'i dinamakan dengan juz'iyah. Kalau yang gairu musawwarah, apa maksudnya gairu musawwarah? Muhmalah, uhmila fiha, makanya dinamakan dengan kulliyah al-muhmalah. Tapi lihat perkataannya musannif, bilang apa? Kulliyatun, seakan-akan berarti gimana? Kulliyah terbagi menjadi apa? Kulliyah, juz'iyah, ya gak? Sama apa? Muhmalah. Berarti apa? Mentaksim sesuatu kepada dengan dirinya sendiri. Dan boleh apa enggak seperti itu? Boleh. Ya kan ya? Makanya di sini ibaratnya ada ain, ibaratnya musannif ada ain. Kulliyatun syakhsiyatun. Berarti syakhsiyatun yang apa? Yang maudunya juz'i kan ya? Jelas. Kemudian yang kulliyah dibilang apa? Wal awwalu, yaitu kulliyah kan? Imma musawwarun, dan musawwarun tadi kita tahu imma kulliyah atau juz'iyah. Berarti kulliyah yanqasimu ila kulliyah wa ila ghairi. Berarti apa? Yanqasimul kulliyah ila nafsihi wa ila ghairi. Boleh enggak seperti itu? Ya boleh, mentaksim sesuatu kepada dirinya sendiri. Sebagaimana menisbahkan sesuatu kepada dirinya sendiri itu juga enggak boleh. Masri. Kenapa? Karena menisbahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Makan kepada zat, ya kan ya? Menisbahkan sesuatu kepada dirinya sendiri enggak boleh. Sama mentaksim sesuatu kepada dirinya sendiri juga enggak boleh. Gimana dia mentaksim sesuatu tapi kepada dirinya sendiri? Kulliyah kepada kulliyah. Gitu ya. Nah, tapi maksud daripada kulliyah di sini adalah apa? Yang maksud dengan kulliyah adalah alladzi maudu'uha kulli. Gitu ya. Jadi maksud daripada kulliyatun makana maudu'uha kulliyun. Gitu ya. Makana maudu'uha kulli. Gitu ya. Maksud daripada kulliyah di bait musannif ini apa? Makana maudu'uha kulli. Ini istilahnya apa? Istilah khossah lil musannif, ibarah khossah lil musannif. Gitu ya. Maka seharusnya ini gak cocok buat mubtadi. Karena kenapa? Akan menjadikan kebingungan seperti tadi. Oh, berarti kuliah terbagi menjadi kuliah dong. Emang boleh ya kuliah terbagi menjadi kuliah? Akan menjadikan sebuah kebingungan. Gitu ya. Karena keluar daripada, makanya tadi kenapa aib? Karena keluar dari istilah yang seharusnya ada. Gitu ya. Beliau pakai istilah yang lain, yaitu dengan istilahnya sendiri, dinamakan dengan kulliyah. Ya, kulliyah di sini apa maksudnya? Makana maudu'ha kulli. Oke. Kemudian apa? Kulliyatun syakhsiyatun. Nah, dikatakan syakhsiyatun. Makanya tadi kenapa ana bilang kulliyah di sini maksudnya makana maudu'ha kulli, karena cocok muqabalah dengan saksiyah. Karena saksiyah apa? Makana maudu'ha juz'i. Maka yasin enggak kulliyah ini maknanya makana maudu'ha juz'i? Ya, yasih li muqabalatihi bisaksiyah. Mafhum ya? Jadi ini. Oke, kulliyatun maksudnya adalah makana maudu'ha kulli, saksiyatun makana maudu'ha juz'i. Dan betul ini kan ya, yang makana maudu'ha juz'i dinamakan dengan saksiyah. Enggak ada masalah. Wal awwalu yang mana? Kulliyah. Nah, ini kan jadi pasti. Maksudnya wal awwalu kulliyah berarti maksudnya apa? Wal awwalu makana maudu'ha kulli apa? Imma musawwarun, atau apa maksudnya musawwar? Wujudu fiha as-sur. Ya kan ya? Wujudu fiha as-sur, ada surnya. Gitu ya. Imma surun kulli wa imma surun juz'i. Wa imma muhmalu, atau apa maksudnya kenapa muhmal? Li'annahu uhmila fiha dzikrus sur. Gak ada kan ya? Tidak menyebutkan surnya. Makanya disebut dengan muhmal. Uhmila fiha dzikrus sur. Kemudian dikatakan selanjutnya apa? Wasuru. Ya, baru di sini penjelasan sur. Nah, beliau tidak membagi musawwar
Musawarah, musyawarah ada kuliah, ada juz'i. Juz'iyah. Harusnya kan gitu kan ya? Iya. Musyawarah. Kalau tadi kan saksiyah, yang juz'i disebutin langsung. Saksiyah. Tapi beliau enggak menyebutin yang musyawarah, tapi bilangnya apa? Wasur. Beliau membaginya surnya. Karena kenapa? Karena dengan membagi sur, maka akan terbagi musyawarnya. Ya kan ya? Kalau surnya udah terbagi, maka musyawarah juga akan terbagi. Wasuru kulliyan wa juz'iyan yuro apa yu'lam. Yuro maksudnya adalah yu'lam. Wa arba'un aksamuhu. Apa maksudnya aksamuhu? Kemana baliknya aksamuhu? Aksamuhu baliknya kemana? Bu, baliknya kemana bu? Wa arba'un aksamuhu kemana? Alhamdulillah. Kalau dia hamliah aksamuha maksudnya. Iya kan? Bukan aksamuhu. Wa arba'un aksamuhu apa? Al awwalu. Kan tadi kan wal awwalu imma musyawarun. Wal awalnya tadi apa? Maka mauduha kulli. Makanya bukan bilang apa? Wal ula, tapi wal awwalu. Ya kan ya? Karena yang dimaksud adalah kulli, yang maudunya kulli. Mudzakkar muannas kulli. Dakar. Akum ya. Kayak tadi dikatakan wal awwalu imma musyawarun wa imma muhmalu wa suru kulliyan wa juz'iyyan wa arba'un aksamuhu haitsu jaro apa? Saksiyah, kulliyah, juz'iyah, muhmalah. Tapi tadi beliau tidak menyebutkan kuliah sama juz'iyah. Yang disebutkan apa? Surnya. Oh, sur ada sur kulli, ada sur juz'i. Kenapa seperti itu? Karena kalau udah terbagi surnya akan terbagi musyawarahnya. Oh, ada yang kuliah, ada yang juz'i. Tamam? Kemudian dikatakan apa? Imma bikullin au bi ba'din au bila syai'in wa laisa ba'du au shibhin jala. Lagi berarti di bait ini ada dua aib. Yang pertama tadi itlaquhu lil kulliyah, lil lafzil kulliyah ala ma lam yajri bihi al istilah. Karena istilahnya harusnya kulli kan? Tapi beliau bilangnya kulliyah. Wah, aib yang pertama. Terus yang kedua, taksim beliau lil qadiyah kepada mujabah dan salibah itu apa? Hijab tadi taksimal mujabah ila mujabah wa salibah aidon. Kita lihat, kita praktekkan. Kan kalau dia hamliah ada yang apa tadi? Saksiyah, ya kan ya? Ada musyawarah, ada muhmalah. Kemudian musyawarah, kemudian masing-masing dari mereka saksiyah itu punya mujabah, ya kan ya? Salibah, ya kan ya? Apa mujabah? Zaidun qaimun. Yang salibahnya apa? Zaidun laisa biqaim. Masing-masing punya mujabah, sisi salibah. Musyawarah terbagi menjadi dua, imma kulliyah, ya kan ya? Atau juz'iyah. Begitupun di sini ada yang mujabah, ada yang salibah. Juz'iyah juga sama, ada yang mujabah, ada yang salibah. Sini juga sama, ada yang mujabah, ada yang salibah. Ya kan ya? Berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan ya? Makanya dikatakan setelahnya apa? Fahiya idzan ila samani aibah. Ya kan ya? Nah, tapi di sini sebenarnya ada fasid di zahir kalamnya musannif. Karena dikatakan apa? Baik setelah wasuru kulliyan wa juz'iyan yura wa arba'un aksamuhu haitsu jaro. Imma bikullin. Yang pertama. Imma bikullin. Berarti itu ingin menjelaskan apa? Ini menjelaskan kulli yang mujab, iya kan ya? Berarti terbagi lagi kan ya?
kulli yang mujab, ya kan ya. Terus apa? Au biba'din, ingin menjelaskan juz'i yang mujab. Terus au bila syai'in, apa maksudnya bila syai'in? Kulli yang salib, yang salibah. Walaisa ba'du, juz'i yang salib, juz'i yang salibah. Kemudian bait selanjutnya lihat. Wa kulluha, apa maksudnya wa kulluha? Kullu aksamiha, ya kan ya. Kullu aksamiha, secara tidak langsung ketika dibilang wa kullu aksamiha, seakan-akan membagi yang mujabah di kulliyah terbagi lagi mujabah sama salibah, yang salibah terbagi mujabah lagi sama salibah, yang mujabah terbagi mujabah lagi sama salibah, yang ini juga terbagi mujabah lagi sama salibah. Iya kan? Lihat teksnya. Dikatakan apa? Wasuru kulliyan wa juz'iyan, ya kan ya? Wasuru kulliyan wa juz'iyan. Bas, nih berarti ada kuliah sama juz'iyan. Yuro wa arbaun aksamuha sejarah. Ya udah, saksiyah, dia malah. Ya kan ya? Terus apa? Imma bikullin. Ya kan ya? Imma bikullin mujabah yang kuliah yang mujabah. Ya kan ya? Kuliah yang mujabah. Ya kan ya? Kuliah mujabah. Kemudian kuliah salibah. Kemudian juz'iyah mujabah. Kemudian juz'iyah salibah. Kemudian bilang apa? Wa kulluha. Ya kan ya? Wa kulluha. Kalau kulluha berarti seluruh taksim dong. Berarti yang kuliah mujabah terbagi menjadi mujabah lagi, menjadi salibah lagi. Ya kan ya? Begitupun yang salibah, yang kuliah salibah terbagi mujabah lagi, terbagi salibah lagi. Ya kan ya? Maka Anda bilang kenapa tadi? Makanya di sini ada aib juga. Gitu ya. Maka seharusnya al-ahsan baitnya harusnya seperti ini. Wasuru kulliyan wa juz'iyan yura wa arbaun aksamuhu haitsu jara. Baru setelah itu wa kulluha, harusnya mengedepankan bait itu dulu. Ya kan ya? Wa kulluha mujabatun wa salibah. Kalau gitu, wa kulluha mujabatun wa salibah, fa hiya idzan alias samanya aibah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya kan ya? Harusnya mengedepankan bait itu terlebih dahulu. Baru setelahnya imma bikullin au bi ba'din au bila syai'in wa laisa ba'du au shibhin jalan. Paham ya? Maka di bait ini ada dua aib. Aib yang pertama tadi itlaquhu lil kulliyah ala ma lam yajri bihi al-istilah. Terus yang kedua anna taksimahu lil qadiyah ila mujabadin wa salibah. Yang tadi apa? Taksimal mujabah ila mujabah wa salibah wa taksimas salibah ila mujabah wa salibah. Wa dzalika fasid. Oke ya? Sama? Ada pertanyaan? Berarti kenapa matin tidak mendahului tidak Cari. Oh, Cari ada, pasti ada. Cari. Jangan iktimat semuanya kanan. Ini udah anak kasih tahu aib-aibnya kan. Itu udah faedah banyak. Kalau jelasin sama orang lain kan belum tentu. Ya kan ya? Silakan cari sisanya. Kan kenapa? Jadi menimbulkan pertanyaan kan? Nah, pertanyaan itu antum cari, pasti ada jawabannya. Imam di syarah yang lain atau di Hasyiah, silakan cari. Jangan mencukupkan. Makanya Anda bilang nggak cukup antum mencukupkan hadir doang di darasana, nggak cukup. Silakan cari murajaah, mutolaah, silakan muzakarokan. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Paham ya? Apakah harus dicari semuanya sekarang? Nggak harus. Antum masih mubtadi, makanya Anda nggak kasih semuanya. Kasih yang sekiranya oh ini masih cocok nih bagi antum. Sisanya mungkin bisa jadi gak ada ketemu di sini, tapi nanti misalnya antum temukan di ketika antum di marhalah mutawasid atau di marhalah muntahiyah atau di kitab-kitab yang lain. Intinya sabar. Makanya Nabi bilang sabar dalam mencari ilmu itu harus sabar. Ada lagi ada pertanyaan? Yang 8 itu mana gitu? Sasiyah mujabah wa salibah 1 2 ini 1 2
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan ya? Makanya tadi Ana bilang wasuru kulliyan wa juz'iyan iro wa arbaun aqsamun tijaro, baru setelah itu wa kulluha mujabatun wa salibah fahiya idan ila samani ayibah, kalau seperti itu. Makanya kan karena wa kulluha mujabatun wa salibah, wa kulluha maksudnya apa? Baik yang saksiyah ataupun yang kuliah ataupun yang juz'iyah ataupun yang mumalah, masing-masing dari mereka wa kullu aqsamiha, kan wa kulluha itu wa kullu aqsamiha mujabatun wa salibah fahiya idan ila samani ayibah. Adalah 8. Tapi kalau didahulukan imma bikullin au biba'din, karena tadi yang kuliah tadi kan ada yang surnya kul, ada sur kulliyun mujab, ada yang sur kulliyun salim, ada yang juz'i mujab, ada juz'i salim. Akan jadi banyak. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya kan ya? Cocok gak sama baitnya? Gak cocok? Gak cocok. Ada aib dalam baitnya. Ma bikullin au bi ba'din au bila syai'in wa laysa ba'du au syibhin jala. Oke, kita belum menjelasin itu. Sekarang al-musawwarah. Al-musawwarah berarti yang mana? Yang kuliah sama juz'iyah. Berarti kan ya imma kulliyah mujabah, ya kan ya? Apa surnya? Apa aja lafaz surnya? Kan sur tadi apa? Ma ya dulu ala kamiyatil afrod, lafdun ya dulu ala kamiyatil afrod. Makanya di sini jelasin imma bikullin. Yang pertama apa lafaznya? Kullun. Seperti apa? Kullu insan hayawan. Itu kalau kulliyah mujabah. Karena pakai ini ya, pakai rumus ya. Karena nanti kita akan selanjutnya pakai rumus-rumus. Capek kalau nulis kulliyah mujabah itu. Pakai kullun. Gitu ya. Terus bisa juga jami'. Apa? Jami'ul insan hayawanun. Apa lagi? Kafatul insan hayawan. Pokoknya yang menunjukkan kepada kulliyah. Apalagi? Ammatul insan hayawan. Apalagi? Qotibatul insan hayawan. Apalagi? Banyak. Lam al-istighraq. Al-insan wa hayawan. Kalau lam di sana yang dimaksud adalah lamul istighraq, berarti apa? Maksudnya kullul insan. Seperti apa? Innal insana lafi khusr. Al-insan di sana maksudnya apa? Lamnya lamul istighraq. Berarti maksudnya apa? Inna kullal insan lafi khusrin. Oke, ini yang pertama. Jadi maksud dari perkataan imma bikullin maksudnya apa? Imma bikullin au nahwihi. Yang seperti kullin atau yang semakna dengan kul. Gitu ya. Seperti apa? Jami', kafah, amma, qatibah, lamul istighraq. Gitu ya. Terus apa? Yang kulliyah salibah. Dengan apa? La syai'a. Ya, seperti apa? La syai'a minal insani bihajar. Ya kan ya? Tidak ada satupun dari manusia yang batu. La syai'a minal insani bihajarin. La syai'a, dia kulliyah. Kulli, salibah. Salibah. Gitu ya. La syai'a atau apa lagi? La wahida. La wahida minal insani bihajarin. Apalagi? La nafiyah lil jinsi. Apa? La rajula fiddar. Ya kan ya? Apa maksudnya? La rajula fiddar berarti gak ada satupun di gak ada satu orang pun di mana? Di dar fil bait. Gitu ya. An-nakirah fi siyaqin nafi tadullu 'alal umum. Kaidah tuh dalam nahwu. An-nakirah fi siyaqin nafi la
rajul nakirah bukan? Nakirah kan? Rajul fi siyaqin nafi tadullu ala umum. Makanya dia masih kulliyah yang salibah. Kulliyah dari segi apa? Tadi. Gitu ya. Dan dia juga salibah dari apa tadi? Nafinya. La syai'a minal insani bihajar atau la wahida minal insani bihajar la rajula fid dar, dia masih surah daripada apa? Kulliyah yang kulliyah salibah. Kemudian ada yang juz'iyah mujabah. Apa contohnya lafadznya? Seperti apa? Ba'dul insan hayawan. Ya. Ba'dul insan hayawan. Atau apa? Al-a'dad. Al-a'dad. Apa sih a'dad? Adad. Asyra misalnya. Asyaratun mubasyiruna bil jannah. Berarti apa? Asyara itu menunjukkan kepada sebagian apa semuanya? Sebagian. Wahidun minal insan. Maksudnya apa? Sebagian apa semuanya? Sebagian. Makanya kullal a'dad itu tadullu alal ba'diyah. Gitu ya. Sebanyak apapun itu. Seperti tadi. Asyaratun mubasyiruna bil jannah. Berarti apa? Asyarah minal insan, iya kan ya? Atau asyarah minas sahabah mubasyiruna bil jannah. Sebagian kan? Enggak seluruhnya. Gitu. Makanya adat baik wahid, isnain, salasa, arba ila akhir itu masih apa? Menunjukkan kepada sebagian. Gitu ya. Ini kita kalau ngelihat mana? Asyaratun berarti asyaratun apa? Asyaratun berarti apa dia? Dia maudhu apa mahmul? Dia maudhu. Sekaligus makna yang dipahami dari asyara juga dia sur, ada surnya. Ada makna surnya gak dari asyara? Ada. Jadi dia sekaligus maudhu, sekaligus ada makna yang dipahami dari maudhunya, yaitu adalah asur. Gitu ya. Dan mubasyiruna bil jannah dia apa? Mahmul. Karena ini mubtada, ini khabar. Ini mustad, ini mustadil, ini mahkum, ini mahkum alaih. Ya kan ya, maka asyara dia maudhu, tapi ada makna yang lain yang dipahami dari asyara, yaitu adalah makna sur. Gitu ya, merupakan sebagian. Ini kalau kita melihat dari segi apa? Min zatil qadiyah. Tapi kalau kita melihat keluar, lihat asyaratun mubasyiruna bil jannah, ma'ruf gak? Ma'ruf. Berarti kalau kayak gitu, qadiyahnya qadiyah saksiyah. Karena dia ma'ruf, maklum. Kalau ngelihat waqi'ah. Tapi itu kharij anil qadiyah. Mahfum ya? Itu bedain. Lagi-lagi gitu ya, lagi-lagi itu hati-hati gitu ya. Kalau kita melihat kepada zat, kalau dia sebagian asyaratun mubasyiruna bil jannah, maksudnya kemana? Maksudnya ke juz'iyah, bukan ke saksiyah. Kalau melihat daripada apa? Qadiyahnya. Tapi kalau kita melihat lah bukan yang asyara udah maklum ya, ma'ruf ya. Berarti kalau seperti itu dia masuk kepada qadiyah saksiyah. Kalau melihat waqi'ah. Karena ma'ruf, maksus. Mahfum ya? Kemudian juz'iyah salibah. Apa contohnya? Contohnya seperti laisa ba'ad. Seperti apa? Laisa apa? Ba'dul insan laisa ba'dul insan bikatib, laisa ba'dul insan bi hadib misalnya, laisa ba'dul insan bi, itu serah. Yang penting laisa ba'd itu sur daripada juz'iyah salibah. Ya. Atau apa? Ba'du laisa. Kita dibalik, ba'du laisa. Ba'dul insan laisa bikatib. Ya kan ya? Ba'dul insan laisa bikatib. Atau apa lagi? Laisa kullu. Ya, laisa kullul hayawan bi insan. Ya kan ya? Karena sebagian yang lain ada faros. Ya kan ya? Makanya laisa kullu itu apa? Dia masih masuk kepada juz salib. Tapi kalau kullu laisa itu beda lagi. Gitu ya. Laisa kullu ini termasuk daripada juz'un juz'iyah salib. Juz'iyah salibah. Karena yang di salib apa?
yang disalab umumnya, yang dinafikan umumnya. Kalau kullu laisa yang disalab adalah mafhum ya, akan ada perbedaan. Laisa kullu itu yang disalab, makanya nanti ada nafil umum, ada umumun nafi, itu berbeda. Mafhum ya, nafil umum sama umumun nafi itu butuh apa? Itu butuh mikir, butuh merenung, butuh mencerna, diam, pikir. Laisa kullu laisa gimana? Iya, serius. Ya, makanya baca kitab itu ada yang bilang 1%-nya itu baca, 99%-nya apa? Merenung. Ya kan? Ya emang kayak gitu. Makanya kayak tadi, kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Makanya baca kitab satu, belajar satu kitab satu dari guru yang bisa mengajarkan yang benar, bagaimana cara baca yang benar. Antum lebih baik dibanding antum menghatamkan banyak kitab. Karena banyak gak Pak kitab mantik tadi? Syarah yang lain. Dibanding antum harus belajar lagi misalnya syarah Malawi, syarah Jundi, hasyiah ini, dibanding antum kayak gitu, mendingan antum pelajari satu tapi secara menyeluruh, detail, mendalam, antum bisa praktekkan baca di tempat yang lain sekaligus latihan membaca. Ya kan ya? Karena itu nanti kita suatu saat akan terlepas daripada yang namanya guru. Ya kan ya? Maka harus mencari guru yang bisa mengajarkan, kita bisa lepas dari guru karena suatu saat kita akan menjadi guru itu sendiri. Ya kan ya? Kayak anak sering bilang, karena nyari guru itu susah. Karena guru itu terbagi menjadi imma yang tahlil alfad wa syarhul madda. Pernah Anda jelasin kan? Guru itu ada yang tipenya seperti itu. Ada yang mentahlil alfadnya dia bagus dan syarhul maddahnya juga bagus. Ada yang tahlil alfad dan syarhul maddah, banyak juga. Ya kan ya? Dia tahlil alfadnya bagus tapi ketika menjelaskan kurang. Ada yang syarhul maddah tapi duna tahlil alfad, syarhul maddahnya bagus nih tapi kurang dalam tahlil alfad. Kurang dalam segi penjelasan, harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Kenapa gak seperti ini, kenapa seperti itu? Kurang. Baik dari segi lugah ataupun dari segi makna. Gitu ya. Ada juga yang terakhir dan yang itu yang harus dijauhi, yaitu apa? Guru yang la tahlilul alfad wala syarhul maddah. Ini enggak ada faedah sama sekali berarti kalau kayak gitu. Ya, itu yang harus dijauh. Guru beban negara. Hah? Iya. Guru beban negara. Oke, mafhum ya? Gitu. Jadi imma, kita lihat baitnya lagi, baitnya musannif, lihat. Imma bikullin. Apa maksudnya imma bikullin? Imma bikullin au nahwihi. Gitu ya. Imma bikullin maksudnya berarti kullin lafaz kulli yang mujab, ya kan ya? Au bi ba'din berarti bi ba'din apa? Juz'i mujab. Au bila syai'in sama ya. Au bi ba'din berarti au nahwi, au bila syai'in au nahwi. Ini kulli salim. Gitu ya. Walaisa ba'du berarti juz'i salim. Tapi musannif menjama, dikatakan terakhir apa? Au syibhin jala. Apa maksudnya au syibhin? Au ma yusbihu hadhil alfad. Makanya tadi dibanding misalnya antum bilang imma bikulin au nahwihi, au bi ba'din au nahwihi, au bila syai'in au nahwihi, au laisa ba'd binahwi, musannif apa menjama au syibhin jala. Apa maksudnya au syibhin? Au ma yusbihu hadhil alfad, gitu ya. Jala apa maksudnya? Azhar. Maksudnya jala maksudnya azhar kamiyatul afrad, menjelaskan kamiyatul afrad. Kan surat tadi apa? Ma yadullu ala kamiyatul afrad. Maksudnya au syibhin jala yang menjelaskan kepada sesuatu kamiyatul afrad. Imma tadi seperti jami, kafah, amma atau la wahidah la nafiyal jinsi, a'dad atau laisa ba'd ba'du laisa atau laisa kul. Paham ya? Ini au syibhin jala. Wa kulluha, apa maksudnya wa kulluha? Ai kullu aksamiha. Gitu ya. Mujabatun wasalibah. Mujabatun wasalibatun. Gitu ya. Fahiya idzan ila samani aibah. Aibah maksudnya roji'ah. Jadi semuanya kembali menjadi 8. Tadi masa apa 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi seharusnya letaknya tadi setelah wasuru kulliyan wa juz'iyan yura wa arbaun aksamuhu haidu jaro, baru wa kulluha mujabatun wa salibah fahiya idan ila thamani aibah.
imma bi kullin aw bi ba'din aw bila syai'in wa laysa ba'du aw syibhin jalan. Kemudian bait yang terakhir, wal awwalul mawdu'u fil hamliyah wal akhirul mahmulu bis sawiyah. Dan kita tadi udah jelasin bahwasanya ada di ajza al-qadiyah ada yang namanya Zaid, ada yang namanya qaim, ada nisbatul qiyam di Zaid, ada yang namanya hukum atau wuku' nisbah aula wuku'iha, atau ada yang namanya maudhu', ada yang namanya mahmul, ada yang namanya nisbah, ada yang namanya hukum. Gitu ya. Nah, yang pertama wal awwalu seperti apa tadi? Zaidun qaim misalnya. Di Zaidun qaim, Zaidun qaimun. Wal awwalu apa dikatakan? Wal awwalul mawdu'. Ini kalau di Zaidun qaim. Tapi kalau di ibarah lain misalnya jaa Zaidun. Mana maudu'nya? Zaid, mutaakhir ya? Mutaakhir. Maka awal di sini yang dimaksud adalah al awwalu fir rutbah, la fi dzikr. Karena kalau fi dzikr mungkin aja dia terakhir. Tapi fi rutbah dia pasti di awal kan? Pasti di awal. Makanya antum ketika memaknai apa bilangnya fa'il dulu, ya kan ya? Baru apa? Baru fi'ilnya, ya kan ya? Zaid yang datang, bukan datang Zaid. Lebih gampang gitu kan? Antum ketika memaknai. Makanya ketika mencari suatu tarkib kan, ketika antum mau menerjemahkan sesuatu lah misalnya, susunannya fi'il fa'il, yang diterjemahkan terlebih dahulu apa? Fa'ilnya dulu yang bagus. Itu salah satu metode menerjemah juga kayak gitu. Jadi yang terjemah menerjemahkan fa'ilnya dulu. Zaid yang datang, kan gitu. Iya enggak? Gitu ya. Jadi wal awwalu maksudnya di sini apa? Al awwal fir rutbah. Karena secara rutbah maudhu pasti di awal. Wa in kana mutaakhiran fi dzikr, meskipun dia datang terakhir dalam penyebutannya, gitu ya. Wal awwalu apa maksudnya? Wal awwalu fir rutbah al maudhu' disebut dengan maudhu. Dan kita udah tahu kenapa dinamakan maudhu, karena dia tasbihan liwad'i syai' atau yudau alaihi syai'un akhar. Fil hamliyah. Nah, dari apa berarti? Di qadiyah hamliyah gitu ya. Wal akhiru, bukan wal akhir. Gitu ya, bukan wal akhir, tapi dikatakan wal akhir. Apa maksudnya wal akhir? Wal akhir fir rutbah, la fi dzikr. Sama ya. Wal akhiru fir rutbah. Apa yang akhir fir rutbah? Al mahmul. Gitu ya. Bisawiyah. Apa maksudnya bisawiyah? Multabisun atau halata qaunihima multabisaini bisawiyah. Dia jadi hal. Halata qaunihima. Qauni apa? Maudhu wal mahmul. Multabisaini bisawiyah. Ba lil iltibas. Bukan li sababiyah. Lil iltibas. Fil hamliyah, fi di sana fi maksudnya adalah ba, tapi ba-nya lil iltibas juga. Beda maksudnya bil hamliyah, wal awwalul mawdu'u bil hamliyah kan itu. Tapi di sini wal awwalul mawdu'u bil hamliyah wal akhiru al mahmulu bisawiyah. Apa maksudnya sawiyah di sini? Yastawiyani fi dzikr maksudnya. Yang pertama yastawiyani fi dzikr. Apa maksudnya yastawiyani fi dzikr? Fi ihtiyaji kullin minhuma lil akhar. Karena maudhu butuh pada mahmul enggak? Mahmul butuh pada maudhu enggak? Berarti lihtiyaji mau apa? Lihtiyaji ahadihima lil akhar. Fi dzikr, ya kan ya? Dua-duanya harus sebutkan. Makanya tadi yastawiyan, apa maksudnya bisawiyah di sini? Yastawiyani fi dzikr. Apa maksudnya yastawiyani fi dzikr? Ay fi ihtiyaji kulli minhuma lil akhar. Atau apa? Samanya bisawiyah di sini fi tasmiyati kulli wahidin minhuma. Karena sama-sama dikasih nama. Mahkum alaih dinamain dengan apa? Maudhu. Mahkum bihi dinamakan dengan mahmul. Sama-sama dikasih nama gak? Sama-sama dikasih nama. Makanya yang kedua alasannya sama dalam segi apa? Fi tasmiyati kulli wahidin minhuma. Minal mahkum alaih bil maudhu wal mahkum bihi bil mahmul. Ya kan ya? Sama-sama dikasih nama. Gak salah satunya doang. Mahkum ya? Makanya di sini wal awwalul maudhu'u fil hamliyah
wal akhirul mahmulu bis sawiyah. Oke, tadi maudhu itu secara rutbah pasti di awal. Kenapa? Karena al asal fil qadiyah wal maudhu. Karena asli dalam sebuah qadiyah itu maudhu. Karena kita harus mentasawurkan atau mentahdir apa? Maudhu. Ya kan ya, liyahkuma alaihi bil mahmul, supaya dihukumi dengan mahmul. Sedangkan sabkul mahmul seperti ini. Gitu ya, sabkul mahmul alaihi atau ala al maudu fi dzikr itu min jihati logo. Karena kufiyun, orang-orang yang suka ngopi, orang kufah, al kufiyun gitu ya. Orang kufi itu membedakan ketika tarkib apa? Ja'a zaidun sama zaidun ja'a. Ja'a zaidun susunan fi'il fa'il. Kalau zaidun ja'a susunan mubtada khabar. Ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Sedangkan kufiyun orang-orang Basra, kalau yang ini membedakan. Sekarang kan orang-orang Kufi, orang-orang Kufah itu mereka tidak membedakan, bebas. Gitu ya. Ketika ada tarkib zaidun ja'a bisa dibawa ke mubtada khabar, bisa dibawa ke fi'il fa'il. Jadi sabkul mahmul itu apa? Sabkul mahmul fi dzikr itu min jihati lughah. Itu tadi salah satunya orang-orang Basra itu tadi dia membedakan susunan fi'il sama apa? Fa'il. Supaya kenapa sih? Supaya li alla yaqal iltibas. Ya kan ya? Karena kalau seperti ini susunannya nanti akan iltibas gitu ya. Supaya tidak iltibas, bahwasanya dia mubtada atau mubtada khabar seperti zaidun ja'a tadi gitu ya. Dan ini amrun lafzi, ya kan ya, amrun lugawi. Karena takut tadi istibah fi'il fa'il dengan mubtada khabar. Sedangkan tadi orang-orang Kufah enggak seperti itu. Susunan zaidun ja'a itu bisa dipahami mubtada khabar atau fi'il sama fa'il. Mereka membolehkan jawazu, besar. Itu orang-orang Kufah boleh. Ada pertanyaan? Baik, terakhir wal awwalul mawdu'u fil hamliyah wal akhirul mahmulu bisawiyah. Ingat ya, tadi al awwal fir rutbah wa in kana mutaakhiran fi dzikri. Kenapa maudhu ini pasti di awal? Karena tadi dia al aslu fil qadiyah. Sedangkan sabkul mahmul alal maudhu itu min jihati lughah, min jihati lafzi. Karena tadi takut iltibas, salah satunya menurut Basri. Ya, orang-orang suka itu ya. Al-Kufiyun tadi mereka tidak membedakan, dia tidak membedakan susunannya. Baik boleh bila fi'il fa'il, boleh mubtada khabar, boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah. Maka lengkap pembahasan di qadiyah hamliyah. Ada pertanyaan dari bait? Berapa bait? 6 bait ya. Tsummal qada ya indahum ismani syartiyatun hamliyatun wasani kulliyatun syakhsiyatun wal awwalu imma musawwarun wa imma muhmalu wasuru kulliyan wa juz'iyan yura wa arba'un aqsamuhu haisu yara wa kulluha imma bi kullin aw bi ba'din aw bila syai'in wa laysa ba'du aw shibhin jala wa kulluha mujabatun wa salibah wa ya idan ila samani ajbah wal awwalul mawdu'u fil hamliyah wal akhirul mahmulu bis sawiyah. Enak gak hafal matan? Enak kan? Makanya hafalin, anak bilang juga. Anak gak maksa antum, tapi anak gak pernah maksa kan? Tapi apa? Man hafidul mutun Memang betul, ketika antum hafal, anak gak pernah ngewajibin gitu ya. Tapi silakan antum, apalagi matan itu sebenarnya wajib untuk dihafalkan. Karena setiap fan ilmu, baik muqtadi, mutawasid atau muntahid itu punya matannya masing-masing. Tadi misalnya di dalam nahwu yang matan paling bagus Jurumiyah, antum harus hafal misalnya. Terus di mutawasidnya Alfiyah harus hafal. Terus misalnya di muntahidnya Syafiyah, Ibnul Hajib harus hafal. Begitupun misalnya di mantik kalau nggak Isa Buji Sulam
Misalnya antum harus hafal matannya. Naik lagi tahzibnya, matannya doang ya. Anda nggak nyuruh ngapalin syarahnya. Karena itu tadi, syarah itu kan bacaan. Setelah antum udah baca hafal matannya, oh maksud dari syarahnya kata syarah ini kayak gini, antum langsung tergambar. Kalau antum hafal matan, oh kata syarah Damanhuri kayak gini. Oh kata syarah Malawi kayak gini. Jadi antum ketika baca syarah itu enak. Sekali baca udah nempel karena antum udah paham matannya. Makanya hafal matan itu penting. Gitu ya, jurumnya antum hafalin enak. Oh kata syarah Kafrawi kayak gini, kata syarah Khalid Azhari kayak gini, kata syarah Zaidi Dahlan kayak gini. Enak kalau antum hafal matannya, iya gak? Oh maksudnya ini kata saya ini kayak gini nih, kayak gini kan enak. Antum ngomong tinggal kata siapa? Oh kata saya ini kayak gini, kata saya ini kayak gini, kata saya ini kayak gini. Enak gak hafal matan? Enak. Makanya silakan hafalkan matan. Tapi sifatnya anjuran karena untuk memahami aja ini udah sulit. Makanya anak gak pernah ngewajibin ke kalian untuk hafal. Tapi silakan hafalin. Bisa kok antum misalnya, apalagi kalau dari dulu. Dari pertama kita langsung, karena anak pasti ngasih sedikit-sedikit kan. Ngejelasin paling 1 bait, 2 bait, 3 bait, 5 bait. Satu hari 5 bait, satu hari 3 bait. Itu juga antum udah bisa. Ngapalin apapun itu sebenarnya bisa. Al-Quran 3 ayat dalam sehari bisa. Hadis 3 ayat dalam sehari bisa 3 hadis. Matan 3 bait, misalnya kalau bait bentuknya nasr, ya udah tinggal dikira-kira. Iya gak? Bisa gak? Bisa. Banyak gak waktu kosong sebenarnya? Tapi tergantung orang yang memanfaat. Ya kan ya? Jadi silakan manfaatkan waktu kosong antum sebaik mungkin. Apapun profesi antum sebenarnya bisa. Bisa gak orang hafal Quran? Bisa, kalau mau. Bisa gak hafal hadis? Bisa, kalau mau. Kan gitu. Ada pertanyaan? Di Qadiyah Hamliyah pembagiannya aman? Nafati bilhamdalillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa